Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Parah dan juga miris. Sudah 2 periode menjabat, tapi Presiden masih juga mementingkan pencitraan. Jutaan bantuan sembako tengah disiapkan pemerintah untuk keluarga miskin dan rentan miskin yang terimbas pandemi COVID-19. Namun, distribusi bantuan itu tersendat saat pengepakan. Alasannya karena tas merah putih bertulis bantuan presiden ini belum rampung dibuat. Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubaidillah Badrun menilai, fenomena ini semakin menunjukkan bahwa Jokowi masih mementingkan pencitraan dibandingkan mengatasi penderitaan rakyat. Fenomena itu juga menunjukkan bahwa Jokowi ini terkena penyakit akut manusia modern, yaitu haus pencitraan, dan hidupnya terombang-ambing, gundah gulana oleh citra, oleh realitas semu, oleh hyperrealitas. Begitu kata Ubaidillah Badrun pada hari Rabu 29 April. Sehingga Ubaidillah mengaku miris melihat Joko Widodo sebagai presiden yang masih melakukan pencitraan, padahal sudah menjabat presiden 2 periode. Tentu sebagai seorang akademisi, mencoba menjaga jarak dari hiruk-pikuk kekuasaan citra, melihatnya pun jadi miris. Masa sekelas presiden 2 periode masih haus pencitraan? Saya kira pun masih wajar jika saya mengkritik keras orang-orang yang ada di sekitar Jokowi. Masa mereka tidak sanggup bicara jujur untuk mengutamakan memenuhi kebutuhan rakyat dibandingkan dengan pencitraan. Saat ini sudah nggak zaman pencitraan di tengah derita rakyat banyak. Begitu katanya. Sembako tersendat, tas bantuan presiden. Hal ini pun juga menuai komentar dari Wasekjen Demokrat. Jutaan bantuan sembako tengah disiapkan pemerintah untuk keluarga miskin dan rentan miskin yang terimbas pandemi corona. Namun hal itu tersendat saat pengepakan. Alasannya sih karena tas merah putih bertulis bantuan presiden belum rampung dibuat. Wasekjen DPP Partai Demokrat Jansen Stindaun tergelitik dengan permasalahan ini. Apa sih namanya kalau bukan pencitraan? Begitu sindirnya dalam akun Twitter pribadi pada hari Rabu 29 April. Dia pun juga lantas menyinggung hal serupa yang terjadi di daerah, di mana ada kepala daerah dan desa yang pencitraan lewat bantuan. Menurutnya, pola kepala daerah dan desa itu tidak boleh dihujat karena mereka hanya mencontoh pemimpin negeri. Orang presiden saja yang sebenarnya tidak lagi butuh pamor melakukan hal itu, mesan bungkusnya sampai keluar kota lagi. Sebanyak 1,3 juta bantuan sosial untuk keluarga miskin dan rentan miskin tengah dipersiapkan oleh Kemensos. Nilai bantuan sebesar Rp300.000 per paket yang akan disalurkan 2 kali dalam 1 bulan dan disiapkan di sejumlah tempat. Salah satunya dilakukan PT Food Station Cipinang Jaya di Pisangan Timur, Jakarta Timur, yang kebagian mengepak 277.000 paket bantuan dari Kementerian Sosial. Paket sembako berupa beras, minyak goreng, sarden, kecap, sambal, susu hingga teh didistribusikan tiap 2 pekan dalam 6 kali periode distribusi oleh PT Pos Indonesia. Beberapa waktu yang lalu pengepakan sempat tersendat karena kantong yang bertuliskan bantuan presiden tidak cukup. Pengepakan pun sempat hanya 5.000 bungkus sehari, padahal targetnya 20.000 paket. Hal serupa juga terjadi di gudang Marunda Center, Kabupaten Bekasi. Kantong yang belum datang membuat pengepakan berhenti, padahal penyaluran dari gudang ini baru 5% saja. Adapun tas bertulisan bantuan presiden diambil dari pabrik tekstil di Sukoharjo, Jawa Tengah, Sritex. Miris-miris. Menyikapi hal ini, politisi dari PKS, M. Nasir pun juga ikut angkat bicara. Ia menyayangkan jika benar hanya gara-gara tas bertuliskan bantuan presiden belum siap mengakibatkan sembako ditunda untuk kebagikan di masyarakat miskin. Nasir juga prihatin dengan hal itu lantaran hanya karena menunggu tas tersebut siap. Jutaan masyarakat harus menunggu dalam kondisi kelaparan. Kondisi ini tentu membuat kita miris dan seolah-olah bantuan ini berasal dari kantong presiden. Padahal itu uang berasal dari rakyat juga. Begitu kata Nasir.
Dengan tegas, Nasir mengatakan seorang presiden seharusnya tidak boleh menjadikan momen pandemik ini sebagai aji mumpung mencari popularitas. Mental aji mumpung tentu tidak boleh ada dalam cara kerja presiden. Tapi boleh jadi mungkin ada survei yang menyebutkan bahwa rakyat ternyata senang mendapatkan tas yang bergambarkan Presiden Jokowi. Dia pun juga menyindir sejumlah kepala daerah yang juga memakai cara Presiden Jokowi ini, yakni menempelkan stiker di setiap bantuan yang dibagikan. Jadi ya mungkin jangan salahkan kepala daerah yang menempelkan stiker bergambar dirinya, karena bisa jadi kepala daerah itu hanya meniru-niru cara Presiden Jokowi. Begitu katanya. Seperti diketahui, sejumlah pekerja duduk berhadapan di gudang milik PT Food Station Cipinang Jaya di Pisangan Timur, Jakarta Timur pada kemarin. Seperti diketahui, sejumlah pekerja duduk berhadapan di gudang milik PT Food Station Cipinang Jaya di Pisangan Timur, Jakarta Timur kemarin. Dengan cekatan mereka memasukkan sejumlah bahan pangan ke kantong kain, ada minyak goreng, susu, saus, dan lain-lainnya. Tas itu berwarna merah putih dengan tulisan mentereng, Bantuan Presiden RI bersama lawan COVID-19. Sekitar 50 meter dari buruh bagian pengepakan, pekerja lain memasukkan paket bantuan itu ke dalam truk. Siang itu, gudang milik perusahaan daerah Jakarta tersebut dipenuhi berbagai bahan pokok. Seorang pekerja PT Food Station Cipinang Jaya menjelaskan hiruk-pikuk persiapan pemberian bantuan sosial terjadi sejak 2 pekan lalu. Katanya, ia mendapatkan penugasan pada pertengahan April. Kemensos memberikan bantuan bagi 1,3 juta keluarga miskin dan rentan miskin yang terimbas pandemik di Jakarta. Santunan berupa bahan pokok seperti beras, minyak goreng, sarden, kecap, sambal susu dengan hingga teh. Hal itu disalurkan 3 bulan ke depan dan nilai bantuannya sebesar Rp300.000 per paket dan akan disalurkan 2 kali per bulan. Food Station tidak sendirian dalam mengemas 1,3 juta paket bantuan itu. Sumber menyebutkan ada 3 gudang lain yang dipersiapkan pemerintah di Cakung, Jakarta Utara, Karawang, dan juga Tangerang. Di Food Station sendiri 300 buruh bekerja nyaris dalam 3 shift, masing-masing sendiri terdiri atas 100 orang dan dibagi dalam 10 kelompok. Seorang buruh di Food Station juga mengungkapkan pekerjaan mereka sempat tersendat beberapa hari yang lalu. Penyebabnya karena kantong kemasan gak cukup. Harusnya mereka mengepak 20.000 paket bantuan per hari, tapi karena tas kainnya hanya tersedia 5.000, pengemasan menyesuaikan dengan jumlah kantong yang tersedia. Lain cerita di gudang Marunda Center Kabupaten Bekasi, yang juga ditunjuk pemerintah pusat untuk menyiapkan bantuan sosial. Menurut sumber, distribusi dari perusahaan logistik itu sempat berhenti saat bantuan baru tersalurkan sekitar hanya 5% saja. Penyebabnya, tas yang bertuliskan bantuan presiden ini belum kunjung tiba dari Sritex, pabrik tekstil dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Direktur Operasional PT Food Station Cipinang Jaya, Frans Tambunan, mengatakan mereka ditugasi menyiapkan sekitar 277.000 paket bantuan oleh Kementerian Sosial. Paket itu pun didistribusikan tiap 2 pekan selama 6 kali periode distribusi oleh PT Pos Indonesia. Frans juga menjelaskan penyiapan paket bantuan oleh Food Station ini dimulai sejak 16 April yang lalu dan akan berakhir pada 29 Juni mendatang. Frans juga menuturkan selama sehari Food Station menyiapkan 20.000 paket bantuan presiden, sesuai dengan kapasitas manpower yang dimiliki. Frans pun juga irit bicara soal tersendatnya pengemasan karena menunggu kantong bantuan presiden. Katanya untuk hal tersebut Kementerian Sosial yang lebih berwenang untuk menjawab. Senada, ditanya soal tas kain tersebut, Direktur Utama PT Food Station Cipinang, Arif Prasetyo, hanya mengatakan mereka bekerja keras agar bantuan itu secepatnya tiba di masyarakat. Persiapan goodie bag dari vendor penyedia mempersiapkan barangnya. Direktur Utama PTC Rejeki Isman atau Sritex, Iwan Setiawan, membenarkan perusahaannya merupakan salah satu penyedia kantong kemasan bansos itu. Namun ia tak dapat menyebutkan jumlah dan nilai kerjasamanya. Setiawan juga menyangka ada keterlambatan kantong di gudang-gudang penyiapan. Kepala Regional 4 Jakarta PT Pos Indonesia Oni Hadiono tidak mengetahui ihwal tersendatnya pengemasan karena tas pembungkus. Persoalan itu di dalam gudang dan mereka tidak tahu menahu. Menteri Sosial Juliari Batubara juga memberikan pernyataan atas tersendatnya pengemasan bantuan presiden karena menunggu kantong khusus itu. Katanya sih sedang rapat. Begitu lewat WhatsApp pada kemarin petang.